Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang bisa melanjutkan materi dari kajian An-Nahwul Wadih jilid 2. Kita sampai di jilid 2 dan sudah lebih dari setengah perjalanan. Kira-kira insya Allah kita akan menghatamkan kitab ini sekitar 15 kali pertemuan lagi. Ya, atau kurang. Mungkin 14, mungkin 15 kali pertemuan lagi kita selesai tuntas khatam dari kitab ini. Yang berarti kalau kita prediksikan paling lambat Februari awal sudah kita khatamkan ya, insya Allah. Kalau bisa. Kalau tanpa ada halangan, tanpa ada libur segala macam, berarti awal Februari 2023 insya Allah kita bisa khatamkan. Dan memang target kita harus segera khatam sebelum nanti kita sampai pada bulan Ramadan, yaitu kira-kira di akhir tahun tanggal 20-an ya. Di tanggal 20-an kita akan masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan situ nanti kita mengkaji kitab Al-Qawaidul Hisan. Maaf, ini ada yang terbuka kameranya. Dimatikan saja kameranya, ya. Jadi di bulan Ramadan kita akan mengkaji kitab Al-Qawaidul Hisan 40 atau sekitar 40 kaidah dalam memahami penafsiran Al-Quran. Itu tentu sangat butuh sekali kepada ilmu bahasa Arab. Terutama di sini kita tuntaskan dulu kajian Nahwu Wadih jilid 2. Kita masuk pada materi tentang Al-Asma'ul Khamsah wa i'rabuha. Bagi yang buka kitabnya ada di halaman 174 untuk buku terjemah. Kalau yang di buku versi Arab, ada yang tahu di halaman berapa? Sini ya, sekitar 100. Bentar. Ini 185. Di halaman 185 untuk yang versi Arab. Baik, apa itu Al-Asma'ul Khamsah? Al-Asma'ul Khamsah, asma' jamak dari kata ism. Jamak dari kata ism. Khamsah ini menunjukkan 5. Berarti 5 isim yang memiliki cara i'rab yang berbeda dari isim-isim yang lain. Dia punya kekhususan. Isim kata benda. Kita masuk pada contoh-contoh. Siapa yang siap untuk membaca? Contoh-contohnya silakan. Raida, dibaca nomor 1 sampai 4. Nah, Ustaz. Al-amsilatu contoh-contoh. Ja'a Abu Sa'idin. Terus? Abukum tabibun mahirun. Kana abuka rojulan haziman. La'alla al-qadima Abu Muhammadin. Wadda'na Aba Sa'idin. Baik. Barusan sudah dipraktekkan membacanya. Ja'a Abu Sa'idin abuka tabibun mahirun kana abuka rajulan haziman la'alla al-qadima Abu Muhammadin. Ada kesamaan semuanya memiliki kata Abu ya. Ada Abu Sa'idin dan seterusnya di bawah-bawahnya. Ada yang terulang, kita tandai dulu dengan warna kuning di sini. Abu, 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 dan Abu. Ada 4 Abu di sini. Dari nomor 1 sampai 4. Contoh berikutnya dibacakan. Siapa yang siap? Akan bacakan. Khairun Nisa, silakan. Ya, Khairun Nisa, dibaca. Yujillun nasu abaka. Nomor 1. Abaka. Wadda'na Aba Sa'idin. Wadda'na Aba Sa'idin. Yujillun nasu abaka. La'alla abaka tabibun mahirun.
Inna Aba Muhammadin rajulun syarifun. Oke, baik. Ini adalah contoh-contoh yang kedua. Ini adalah contoh-contoh yang kedua. Ada kata pengganti dari abuka. Kalau tadi abu atau abuka atau Abu Muhammadin, sekarang di sini diubah semua jadi aba, ya. Aba. Dan ingat itu untuk aba, hamzahnya pakai hamzah qata', maka dikasih kepala seperti ini seharusnya. Berkali-kali kalau di buku ini penentuan hamzah qata', hamzah wasalnya sangat banyak salahnya, ya. Sangat fatal, malah banyak banget kesalahannya di sini untuk masalah penulisan hamzah qata' dan hamzah wasal di buku yang versi terjemah. Kita lanjut kelompok yang ketiga, siapa siap membaca? Hamzah, silakan. Radina an Abi Sa'idin yatiqun nasu bi abika. Radiyan nasu an abika. Yashkurun nasu li Abi Muhammadin. Baik, bagus. Semua di sini yang tadinya abu atau aba diganti jadi apa? Diganti menjadi abi. Semuanya di sini adalah berbunyi abi. Yang saya tandai warna kuning di layar, nah itu. Berubah jadi abi semuanya. Abu, aba, dan abi. Kita tandai dulu di versi contoh berikut ini. Di yang versi Arab, ya. Saya bedakan warnanya masing-masing kelompok. Baik. Kita lihat di versi yang pertama. Lihat di contoh nomor 1. Lihat di contoh nomor 1. Ja'a Abu Sa'idin. Wadda'na Aba Sa'idin. Radina an Abi Sa'idin. Semuanya bermakna ayahnya Sa'id. Bapaknya Sa'id. Tetapi ya semuanya secara arti semuanya bermakna ayah dari seseorang bernama Sa'id. Tetapi kenapa yang satunya bunyi abu, satunya bunyi aba, satunya bunyi abi? Kenapa dibedakan? Padahal secara arti sama, yaitu sama-sama ayahnya Sa'id. Inilah yang menjadi pembahasan kita tentang asma khamsah, isim yang 5. Isim yang 5 yang memiliki kekhususan. Kita lihat dalam penjelasan pengarang, kata ab, kata yang bermakna ab tadi yaitu ayah. Pada semua kata dalam contoh-contoh tadi, kata ab pada contoh-contoh tadi adalah isim, kata benda. Dan dia itu mudhafah, disandarkan. Kita baru belajar tentang mudhaf dan mudhaf ilaih di pertemuan paling baru kemarin. Disandarkan kepada kata yang lain, yaitu kata yang datang setelahnya, selain dari ya yang menunjukkan pembicara, ya mutakallim. Nanti kita bahas masalah ini. Wa idza ta'ammaltaha, kalau kamu renungi semua rangkaian di kelompok yang pertama, wajadtaha marfu'ah. Kelompok yang pertama semuanya marfu'. Kenapa kok marfu'? Kata pengarang di sini, semuanya fa'il. Kita lihat di kelompok pertama, Abu Sa'idin di sini sebagai fa'il. Kalau di contoh yang kedua bukan sebagai fa'il, sebagai apa? Mubtada. Contoh yang ketiga sebagai apa? Isim kana. Contoh yang keempat sebagai apa? Khobar la'alla. Semua jenis ini antum sudah pelajari semuanya. Pernah belajar tentang fa'il, sudah belajar mubtada, sudah belajar isim kana, sudah belajar khobar la'alla. Semua ini sudah dipelajari. Jadi kalau yang masih baru bergabung di kelas ini di pertemuan yang sekarang, ini sudah pertemuan yang jauh. Sehingga disarankan untuk mengikuti dari awal, apa yang tertinggal diikuti. Kalau tidak begitu maka akan pusing dan bingung. Lalu menyalahkan bahasa Arab. Bahasa Arab dibilang sulit, padahal dia sendiri belajarnya tidak urut. Salahnya dirinya sendiri dilemparkan ke orang lain. Jangan sampai seperti itu. Nah,
Di kelompok yang pertama, fa'il, mubtada, isim kana, khabar la'alla, semua kelompok ini adalah kelompok apa? Marfu', rafa'. Jelas ya? Semuanya adalah marfu'. Kenapa? Karena mereka tadi itu yang kita tuliskan. Fa'il, mubtada, isim kana, khabar la'alla. Ini adalah alasan dari kelompok yang pertama. Jelas ya? Penjelasannya insya Allah bisa difahami. Kita tandai dulu di sini. Semuanya adalah marfu'. Kelompok yang kedua, semuanya menunjukkan sama secara makna yaitu ayah. Tetapi, Anda perhatikan di kelompok yang kedua semuanya apa? Mansubah. Mansub. Nasab. Kenapa dia mansub? Kita lihat alasan-alasannya ya. Di kelompok yang kedua. Wadda'na Aba Sa'idin. Aba di sini sebagai apa? Sebagai apa di Maf'ul. sini? Maf'ulun Maf'ul. kurang. Bih. Bihi. Maf'ul bihi. Jangan bilang maf'ul saja, bilangnya maf'ul bihi. Karena maf'ul ada banyak jenisnya. Yujillun nasu abaka. Abaka di sini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Sama ya, sama-sama maf'ul bihi. Yang di contoh ketiga, aba di situ sebagai apa? Khobar. Isim Isim. fa'ala. Bismillah. Yang keempat sebagai apa? Inna Isim. aba Muhammadin. Aba sebagai ismu Isim inna. Ismu inna. Baik. Semua ini, semua jenis ini tadi termasuk apa? Mansub. Nasab. Baik. Mudah ya. Kelompok yang kedua berarti semuanya adalah ketika dia mansub. Kelompok yang ketiga, yang warna merah, kita tandai di sini. Mari kita lihat. Semuanya ini berada dalam kondisi didahului oleh apa? Huruf Huruf jar. jar. Ada an, ada ba, ada lam. Huruf jar di sini adalah menyebabkan kata yang datang setelahnya menjadi apa? Majrur. Majrur. Majrur karena apa? Bisa karena harf jar, bisa juga karena yang lain-lain. Nah, iya seperti dia menjadi mudhaf ilaih atau dia menjadi tabi'. Baik. Kita lanjutkan. Berarti bisa kita lihat ada 3 kelompok dari asma khamsah di sini. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Biasanya kalau Anda lihat ya, kalau di dulu belajar itu ya, kalau rafa' ciri-cirinya apa? Dhamma. Kalau nasab ciri-cirinya fathah. Kalau jar ciri-cirinya kasrah. Tetapi di sini Anda akan lihat dia i'rabnya berbeda. Itulah kenapa mereka yang punya i'rab berbeda dari yang biasanya, mereka itu dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu kelompok. Apa nama kelompoknya ini? Al-asma al-khamsah. Jadi semuanya di sini al-asma al-khamsah bukan hanya abun saja, tapi juga ada kata-kata yang lain yang memiliki hukum yang sama dengan ab ini tadi. Apa saja al-asma al-khamsah? Kita lihat di kaedahnya. Hiya abun wa akhun, itu kurang titik ya. Akhun, abun artinya ayah. Akhun saudara laki-laki. Oke. Hamun. Hamun ini kerabat. Bisa kerabat yang dimaksud di sini lebih khusus kerabat suami atau istri. Sebagaimana hadis Rasul SAW, apa? Ada yang tahu hadisnya? Ada yang tahu hadisnya? Tentang saudara ipar itu? Oh, Ada tahu ipar hadisnya? Walah maut. Alhamu apa? Alhamu maut. Alhamu al-maut. Ya, alhamu al-maut. Yang dimaksud dengan alhamu, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', qarabatuz zauj. Kerabat suami atau kerabat pasangan atau kerabat istri juga masuk di situ. Kerabatnya, termasuk di dalamnya adalah ipar. Seperti saudara laki-lakinya, pamannya, anaknya. Maksudnya anak dari suami dan anak dari pamannya, dan seterusnya. Ya, karena bisa menyebabkan perzinahan. Bisa menimbulkan perzinahan.
Maka ditutup pintu ini di dalam ajaran Islam. Jadi tetap tidak boleh ya, walaupun ini saudara saya, nggak apa-apa saya kholwat dengan dia. Bukan, itu bukan saudara kamu yang dibolehkan dalam Islam. Itu bahkan kematian. Wafu, fu adalah mulut. Fu adalah mulut dari kata fam. Zu, di situ diartikan punya. Lebih tepatnya bukan punya ya, diartikan pemilik. Misalnya dalam Al-Quran, Dzulqarnain. Dzulqarnain itu bukan nama ya, teman-teman. Dzulqarnain adalah apa? Julukan. Pemilik dari 2 tanduk. Dzulkifl, Nabi yang mulia Dzulkifl. Itu adalah gelar pemilik dari Al-Kifl. Jadi banyak sekali kata Dzu, seperti misalnya sahabat Nabi yang mulia, Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini beliau digelari dengan Dzunnurain, pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 Putri Rasulullah. putri Rasulullah, tidak berbarengan, tetapi kalau berbarengan tidak boleh dalam Islam. Dan seperti itulah itu dipakai biasanya untuk menunjukkan kepemilikan. Dzul Jalali wal Ikram. Untuk nama Allah. Jadi ini juga supaya antum tahu ya, bahwa Dzulkifl dan Dzulqarnain itu lebih tepatnya bukan nama, tetapi gelaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita lihat dalam penjelasan. Dan antum faham? Kita lanjut untuk poin yang kedua, berarti kita ingat ada 5, abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Sebenarnya ada yang ke-6, tetapi karena dia adalah kata kotor, maka tidak enak untuk disebutkan di sini. Kalau udah jauh belajar nahunya, akan tahu yang ke-6 apa. Karena dia bermakna yang tidak baik untuk disebut. Maka tidak disebut. Biasanya para ulama cukup sebut al-asma al-khamsah saja. Sebenarnya al-asma as-sittah. Kemudian, pada kaidah yang berikutnya, ada hukumnya. Pertama, hukum i'rabnya. Asma khamsah ini turfa'u bil waw. Rafa'nya dengan huruf waw. Berarti dia itu tidak dirafa' dengan harokat. Kalau yang biasa, kaidah asal, saya tulis di sini ya. Kaidah asal. Dia itu di i'rab dengan apa? Dengan harokat. Ini yang asal. Al-alamat al-asliyah. Kalau dalam istilah nahu, alamatul i'rab al-asliyah. Di sini dia pakai alamatul i'rab al-far'iyah. Pakai kaidah cabang. Tanda cabang. Apa tanda cabangnya? Dengan huruf. I'rabnya menggunakan huruf. Apa saja huruf tersebut? Kalau rafa' menggunakan waw. Kalau nasab menggunakan alif. Kalau majrur atau jar menggunakan ya. Dengan syarat. Syaratnya sebenarnya ada banyak sekali ya kalau udah jauh belajarnya. Di sini hanya disebutkan sedikit ringkas saja syaratnya. Harus mudhaf dan mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Baik, kita jelaskan di sini maksud dari pengarang. Kita jelaskan maksud dari pengarang. Perhatikan baik-baik. Berarti al-asma'ul khamsah. Oke. Memiliki hukum i'rab seperti berikut ini. Pertama, ketika rafa'. Rafa'nya dengan apa? Wow. Rafa'nya dengan waw. Menggunakan waw. Nasabnya dengan apa tadi? Alif. Dengan alif. Terus, jarnya menggunakan? Ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Dengan contoh berikut ini, Anda akan paham maksud daripada persyaratan yang diberikan. Ada syaratnya. Kapan al-asma'ul khamsah di-i'rab dengan i'rab ini? Jadi ini hukum i'rabnya. Tapi ini hanya berlaku kalau syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak berlaku. Seperti halnya haji. Hukum haji menjadi wajib kalau syaratnya terpenuhi. Ketika syarat tidak terpenuhi, tidak jatuh wajib. Biasa disebut dalam istilah fikih syarat wajib. Berbeda dengan syarat sah. Syarat sah haji berbeda dengan syarat wajib haji. Kapan dikategorikan hajinya sah? Kalau syaratnya terpenuhi. Tapi orang tadi tidak mendapatkan hukum wajib haji kecuali syaratnya terpenuhi.
Jelas ya? Sama juga dalam sholat, ada namanya syarat wajib. Kapan seseorang wajib sholat? Ada syarat-syaratnya. Nah, di sini hukum i'rab tidak berlaku kecuali syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, syarat-syaratnya sebenarnya ada banyak sekali. Lumayan lah, maksudnya ada 4 atau 5 sekitar. Lumayan lah banyak. Tapi di sini akan diringkas dalam 2 syarat. Kita lihat dalam contoh berikut ini. Asma' khamsah tadi ketika rafa' misalnya menjadi Abu Muhammadin. Aslinya dia hanya ab saja, tiba-tiba ditambah wawu. Syaratnya harus mudhaf. Bentar, saya tulis saja seperti ini aja untuk contohnya ya, biar gampang difahami. Ab ditambah wawu, maka menjadi abu. Sama juga nanti berarti akhun ditambah wawu, aku. Dan seterusnya. Semua contoh yang tadi kita sebut. Bentar, itu presentasinya tidak muncul. Nah, sudah muncul. Ada delay ya. Kemudian untuk nasab, ketika nasab dia itu, misalnya ab tadi, atau kita kasih contoh yang lain tadi hamu. Hamun misalnya, kerabat dari suami. Di sini kita kasih wawu, maka wawu alif ya, menjadi hama. Ra'aitu hama Muhammadin. Kalau jar misalnya kata akh, saudara laki-laki, marartu bi akhi Sa'idin. Kita kasih ya, maka jadi akhi. Baik. Berikutnya, ingat, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya ada 2 tadi. Kita tulis. Syarat dari al-asma al-khamsah. Apa syaratnya? Ada 2. Pertama harus apa? Jadi mudhaf. Udah belajar mudhaf kemarin? Baru belajar di pertemuan sebelumnya. Harus jadi mudhaf. Dan idhafahnya bukan kepada Ya, Ya, mutakalim. mutakallim. ya mutakalim. Bentar, ini kok ada di sini. Gimana ngapusnya? Nggak tahu ya. Yang ini mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Nggak bisa dihapus nih. Nah, mudhafnya kepada ya mutakallim. Berarti syaratnya ada 2. Maaf, saya ulangi lagi. Harus mudhaf. Dan mudhafnya bukan ke ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Yang bermakna saya. Ya mutakallim adalah ya yang bermakna saya. Contoh. Kalau dia tidak mudhaf, kalau mudhaf dia maka betul cara i'rabnya Abu Sa'idin, Abu Bakrin, betul. Abu di sini jadi mudhaf. Tetapi kalau dia tidak mudhaf maka tidak berlaku. Misalnya Anda bilang ra'aitu aban atau ra'aitu al-aba. Tidak dimudhafkan maka tidak berlaku i'rab menggunakan waw ini tadi atau dengan alif atau dengan ya. Syarat yang kedua, tidak boleh bersandar kepada ya yang bermakna saya. Kenapa? Karena kalau Anda ucapkan dengan ya bermakna saya ini, disandarkan ke situ, maka nanti bunyinya seperti ini. Misalnya Anda bilang, ra'aitu, aku melihat, abi, ayahku. Bunyinya abi, seharusnya gimana? Kalau misalnya bukan kepada ya mutakallim, ra'aitu aba Sa'idin. Begitu. Baik, kalau masih tidak paham dengan ini, harus dengan banyak contoh, harus dengan banyak latihan. Tidak boleh dengan diam saja. Nanti harus ada banyak latihan lagi. Di banyak latihan nanti Anda aktif agar bisa cepat paham. Kalau tidak begitu, tidak akan paham-paham tentang materi al-asma'ul khamsah. Baik, intinya berarti ada 2 tadi. Untuk syaratnya harus mudhaf dan harus bersandar kepada ya kepada selain ya mutakallim. Mudhafnya kepada selain ya mutakallim.
Ini kira-kira materinya. Bagi yang belum paham boleh ditanyakan. Silahkan bebas ya, bertanya tentang materi berikut. Afwan Ustaz. Ya. Mau nanya Ustaz. Ya. Itu abi itu yang apa ketemu ya mutakallim itu Ustaz. Itu bukan apa Ra'aitu misalnya abi. kalau ya roa itu abi itu Ustaz. Itu Mm-mm. bukan abi itu bukan termasuk mudhafun ilaih Ustaz. Yang Mudhaf ilaih, tetapi karena dia bersandar ke ya mutakallim maka tidak berlaku hukum tadi. Seharusnya dia nasab menggunakan alif karena dia maf'ul bihi. Betul ya? Ini saya bandingkan nih. Ra'aitu Aba Muhammadin. Kalau nasab dia menggunakan alif yang ini ya. Berarti ini berlaku di sini, tidak berlaku di sini. Betul? Sama juga dengan yang tadi. Ini misalnya Abu Sa'id berlaku di sini hukum i'rab menggunakan huruf alif, waw atau ya. Di sini tidak berlaku karena dia tidak mudhaf. Jadi ini adalah syaratnya. Seperti halnya orang wajib melakukan sholat Jumat. Untuk laki-laki wajib untuk sholat Jumat, hadir sholat Jumat. Tapi ada syaratnya apa? Selain musafir. Kalau dia musafir tidak wajib sholat Jumat. Mau sholat Jumat silakan, tapi tidak wajib. Jelas ya? Jadi ada yang namanya syarat wajib. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat ini, maka tidak wajib menggunakan hukumnya. Ini yang barusan kita jelaskan untuk syarat asma khamsah. Berarti dirangkum kaedahnya dalam 2 halaman berikut. Hukum i'rab asma khamsah ada 3. Kemudian syaratnya sementara ini Anda belajar ada 2. Asma khamsahnya sendiri apa saja Ustaz? Tadi sudah kita sebutkan. Ada abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Ini bisa Anda sandarkan semuanya kepada kata benda setelahnya. Misalnya Abu Bakrin, Akhu Zaidin, Hamu Sa'idin, Fu Rajulin, Dhu Kitabin misalnya. Dan seterusnya. Baik, kita masuk kepada latihan. Latihan 1, terangkan asma'ul khamsah berikut. Al-asma'ul khamsah ya. Saya seringkali terganggu dengan versi Indonesia yang suka menggunakan bentuk mudhaf ilaih padahal dia bukan mudhaf ilaih. Contohnya apa? Ini. Ini saya sering terganggu dengan hal-hal seperti ini yang banyak sekali dilakukan di dalam teks-teks berbahasa Indonesia. Ini cukup mengganggu sehingga orang nanti salah terbiasa dengan ini, bentuk yang ini sehingga disangka bahwa bunyinya adalah asmaul khamsah. Nanti disangka begini aslinya. Padahal bukan. Gimana seharusnya? Gimana seharusnya? Ada alif lamnya. Beda. Bukan mudhaf ilaih tetapi na'at man'ud. Ya, ini sering terjadi. Dia di teks-teks yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia malah membiasakan orang sehingga orang nanti tidak tahu ini seharusnya mudhaf ilaih atau na'at man'ud. Padahal 2 hal ini berbeda. Ada kata yang Ustaz ya. Harusnya ada alif Isim lam yang al. 5 Ustaz ya. Iya, isim yang 5. Secara makna nanti bermakna isim yang 5. Khamsah menjadi sifat untuk asma. Bukan isim disandarkan ke khamsah. Jadi ini sangat banyak contohnya ya dalam antum bisa lihat di kata-kata Arab yang kemudian diubah menjadi istilah Indonesia. Sangat banyak sekali kesalahan dalam hal ini. Ya, kita anggap sambil lalu aja ya. Jadi asma khamsah di sini. Jadi lebih baik kalau tidak mau pakai begitu, Anda bilang saja asma khamsah seperti yang saya ucapkan. Asma khamsah, tidak ada kata ul. Asma khamsah. Karena na'at man'ud. Asma khamsah. Lebih aman. Secara makna tidak mengubah, secara susunan juga tidak mengubah. Jadi misalnya dihapus ulnya, Anda cukup bilang asma khamsah, selesai. Itu lebih aman, lebih bagus, lebih selamat. Kemudian dari asma khamsah barusan ini, jelaskan mana yang marfu', mana yang mansub, mana yang majrur. Lalu jelaskan apa sebabnya dan tanda i'rabnya apa. Seperti yang dulu-dulu ya. Pertama harus dijelaskan dulu kondisi i'rabnya, kedua jelaskan sebabnya, ketiga dijelaskan tandanya apa. Saya kasih contoh di yang nomor 1 seperti biasa. Dzul mali mahsudun.
pemilik harta, zu itu pemilik ya. Pemilik harta, orang yang memiliki harta itu mahsud, dihasati, didengkiin sama orang. Orang dengki kepada dia. Dzul mali mahsudun. Yang mana asma khamsah yang termasuk asma khamsah di sini yaitu kata Du. zu. Kita jelaskan dulu poin pertama, i'rab. Maksudnya di sini kondisi i'rab. Apa kondisi i'rabnya? Yaitu dia Rofa. marfu'un. Marfu'un. Baik, poin yang kedua jelaskan sebabnya. Kenapa dia marfu'? Karena dia Huwa mudhaf. mubtada, Sorry. bukan mudhaf. Mudhaf adalah seperti yang kita sebutkan sebelumnya, mudhaf adalah jabatan sampingan. Bukan pekerjaan utama. Pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama adalah Mubtada. fa'il dan sebagainya. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan kalau mudhaf pasti pekerjaan sampingan, tapi kalau mudhaf ilaih pasti pekerjaan utama. Ketika di langsung tahu, oh ya, mudhaf ilaih pasti disebut dulu. Tapi kalau mudhaf tidak disebut duluan, selalu disebut belakangan. Dia bukan hal yang utama disebutkan di dalam i'rab. Berarti dia marfu', mubtada, terus tandanya apa? Tanda i'rabnya? Wow. Apa tanda i'rabnya? Huruf wawu. Kita tulis al-wawu. Seperti ini cara menjawabnya. Jelas ya? Di poin pertama, marfu'. Poin kedua, sebabnya mubtada, tanda i'rabnya al-wawu. Kita lanjut. Berikutnya, siapa yang sudah siap untuk menjawab? Contoh-contoh berikut ini, sebisa mungkin punya bukunya nih, udah selesai, mau khatam kitabnya nih ya, mau selesai. Biar nanti ada kenangan juga antum. Alhamdulillah, khatam kitab ini tanggal sekian, selesai. Alhamdulillah, senang. Siapkan dari sekarang bukunya ini. Kalau belum punya, masih cukup ini. Kita masih ada 15 kali pertemuan lagi. Jadi sebisa mungkin punya bukunya. Lalu nanti kalau khatam kan alhamdulillah, senang sekali. Sudah pernah khatam kitab. Yang kedua, Nain Solin coba. Dibaca. La taba' usbu'uka fi fika. Itu salah, bukan usbu'uka harusnya. Usbu'aka. Usbu'aka mansub karena dia maf'ul bihi. La tada' usbu'aka fi fika. Hamzanya hamzah qata'. Cara bacanya bisa semuanya. Saya pernah buat konten khusus ini di Instagram ya. Bisa berlaku 10, kalau nggak salah seingat saya 10 bahasa. Bisa dibaca semua harokat pada kata hamzah dan ba'nya. Jadi bisa dibilang asbu', usbu', isba', isbi' dan seterusnya. Diubah jadi fathah, harokat dhammah, harokat kasrah, diganti-ganti semuanya bisa. Untuk kata jari dalam bahasa Arab ada 10 logat. Terus yang mana? Fika, Ustaz. Fi di sini ya. Baik, Ya. jelaskan. Poin yang pertama, hal i'rabnya apa? Majrur. Ya, Majrur. Terus sebabnya sebabnya karena ada huruf jar. didahului oleh huruf Huruf fi. jar. Majrur bi fi berarti jawabannya. Terus Tanda tanda jarnya adalah ya. al-ya. Tanda jarnya adalah al-ya. Berikutnya yang ketiga, siapa yang siap? Hamzah, silakan. Yang lain klik tombol angkat tangan ya. Ikut antri agar bisa menjawab soal-soalnya. Silakan. Hamzah. Azima hama akhika kama tu'azim abaka. Azim, Hama. mimnya disukunkan ya. Azim hama akhika. Berarti yang mana di sini? Yang pertama Hama. hama itu tutup. Yang kedua? Yang Aba. kedua aba. Nah, Baik, ada 2 ya. Hama. Dijelaskan. hama mansubun, Mansubun. tanda mansubnya dengan alif. Dijelaskan sebabnya dulu sesuai urutan. Kenapa dia mansub? Maf'ul bih sebagai Maf'ulun maf'ul bihi. Terus tanda nasabnya adalah dengan alif al-alif. al-alif. Baik, abaka. Abaka mansubun, Abaka. Mm-mm.
Aba mansubun. Mm-mm. Maf'ulun bih. Mm-mm. Al alif. Tandanya dengan alif. Alif. Sahih. Nomor 4. Siapa yang siap? Khairun Nisa, silakan. Abuka du jahin azimin. Zu jahin ya. Jah itu kedudukan di situ diartikan. Lanjut. Mana? Pada kata Abu abu dan zu. du. Abu dan zu. Terus jelaskan. Abu marfu'un Marfu'un. bil waw. Marfu'un, jelaskan dulu sebabnya. Li'annahu mubtada. Mubtada. Terus tanda rafa'nya Marfu'un bil al-waw. wawi. Terus zu. Du marfu'un Mm-mm. Kenapa dia marfu'? Karena dia apa? Khabar. khabar Karena dia adalah khabar. Tanda rafa'nya bil wawi. al-waw. Baik. Nomor 5. Siapa ikhwan akhwat? Sini. Pak Yayan, boleh. Nomor 5. Mari yang lain siapkan jawabannya. Masih ada sampai nomor 8 itu. Silakan Pak Yayan, nomor 5. Nggak kelihatan. Ihtarim. Ihtarim. Ihtarim akhokal akbar. Baik. Yang mana? Maf'ulun bih. Mansub. Akhoka di sini. Mansub. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi wa alamatu rafihi Nasbihi. alif. Wa alamatu Alamatu nasbihi. Al-alif. Bagus. Nomor 6 yuk. Siapa? Ikhwan akhwat. Nomor 6. Sisa 3 nomor lagi. 3 orang lagi yuk. Fadilah, silakan. Nomor 6. A'tif ala akhikal asghari. Oke. Bentar ini. Saya cek Akhi, dulu Ustaz. apakah benar aktif. Ini salah ya. Bukan aktif seharusnya. Lanjut dulu. Saya cek dulu bunyinya seharusnya bukan aktif. Yang mana kata tersebut? Yang mana? Akhika, Ustaz. Akhi. Akhika. Akhi. Terus? Majrur Jelaskan. bi'ala. Majrur bi'ala. Wa alamatu jarrihi. Al-ya. Al-ya. Wa alamatu jarrihi. Al-ya. Barusan cara yang benar bukan aktif. Itu salah ya. Dikoreksi yang versi terjemah. Ini dari kata atafa. Ya'tifu. Pakai wazan daraba yadribu. Atafa ya'tifu berarti harusnya gimana fi'il amarnya? Masih ingat cara buat fi'il amar? Atafa ya'tifu. Berarti i'tif. Harusnya i'tif, hamzanya hamzah wasal. Lanjut nomor 7 yuk. Kawan akhwat. Nomor 7. Mari. Harus berlatih. Jangan takut salah. Udah berani jawab aja. Mumpung ada guru yang memperbaiki, harus berani salah. Kalau sudah nggak ada gurunya, baru harus takut salah. Yuk, nomor 7. Dan nomor 8. Kita tunggu. Siapa yang siap? Siapa di ini? Reski, ya, silakan. Do yadaka ala fika indat tasawubi. Kata fika di sini ya. Jelaskan. majrurun bi'ala Majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-ya. Al-ya, bagus. Nomor 8, siapa siap?
Nomor 8, Nur Jamilah, boleh? Silakan Nur Jamilah. Nomor 8. Agsil faka ba'da kulli ta'amin. Ini salah ya, bukan agsil, harusnya gimana? Igsil Ustaz. Versi bukunya di sana nih. Igsil. Igsil harusnya ya. Igsil. Igsil, karena dia termasuk fi'il thulathi mujarrad. Fi'il thulathi mujarrad, semua fi'il amarnya dalam 6 wazan semuanya menggunakan awalan kasrah kecuali uf'ul. Kalau dia fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya adalah dhammah. Lanjut. Igsil faka ba'da kulli ta'am, berarti mana ini? Kata faka di sini. Faka Baik, jelaskan. mansub Mansub, maf'ulun bih maf'ulun bi, karena dia adalah maf'ul bi. al-alif. Tandanya adalah al-alif. Bagus. Jadi ini semua jawaban-jawabannya. Ingat teman-teman, pelajaran kita Nahwu jilid 2 ini, kalau antum bisa menguasainya, antum bisa dipakai untuk lolos kuliah di Timur Tengah. Mau yang di Libya sini atau yang di luar sana, bisa dipakai. Kalau antum selesai, mutqin, lancar Nahwu jilid 2, bisa mengi'rabnya satu persatu, seperti yang kita praktekkan dalam latihan seperti barusan ini, maka Anda bisa lolos dalam ujian-ujian untuk tembus ke Timur Tengah. Dan caranya seperti ini, belajar pelan-pelan. Belajar bertahap satu persatu, tidak tergesa-gesa. Karena tidak bisa ilmu itu diambil dengan tergesa-gesa. Kalau memang seperti itu, maka semua orang jadi ulama. Tetapi ulama itu terlahir, mereka yang belajar dengan tekun 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun belajar. Terlalu lama kalau 40 tahun ya. Ya antum kalau ikutlah belajar secara konsisten, istiqomah 10 tahun, maka akan berhasil mendapatkan ilmu. Latihan 2. Latihan 2 di sini membuat kalimat. Untuk yang pertama disuruh ke dalam kondisi rafa', yang kedua dalam kondisi nasab, yang ketiga dalam kondisi jar. Kita bisa lompati dulu untuk hal-hal yang sifatnya membuat kalimat seperti yang di latihan 3 juga. Kita langsung lompat dulu ke latihan mengi'rab supaya waktunya cukup ya. Kita fokus di latihan mengi'rabnya saja dulu. Yang penting ngerti dulu cara membuatnya. Atau kita latihan 2 dulu aja ya. Latihan 2 dulu aja deh. Coba di sini siapa yang bisa membuat satu contoh kalimat dengan asma' khamsah marfu'. Yang nomor 1. Silakan. Hamzah, silakan boleh? Kasih contoh dulu. Zahaba Abu Aliin ila suqi. Boleh. Zahaba Abu Aliin ila suqi. Contoh yang bagus. Mudah banget ya teman-teman membuat contoh. Coba berikutnya, selain kata Abu ya, yang di poin nomor 2. Kalau asma' khamsahnya dalam kondisi nasab, mansub. Siapa yang bisa kasih contoh? Selain kata Abu, yang lain tadi ada akhun, amun, fu, dan zu. Selain Hamzah, selain Ummu Hamzah. Yang lain yuk. Gampang teman-teman cara membuat, kalau rafa' ya dijadikan fa'il atau mubtada. Kalau nasab ya dijadikan maf'ul bihi. Yang paling gampang maf'ul bihi, bisa juga jadi khobar kana atau isim inna wa akhwatiha. Kalau yang jar ya tinggal dikasih huruf jar, selesai. Betul ya? Gampang banget. Ini saya kasih bocoran. Kalau rafa' berarti gimana? Tinggal dijadikan fa'il atau mubtada. Dengan segala anak pinaknya. Mubtada punya anak pinak, isim kana atau khabar inna. Yang ini kalau mansub berarti dia jadi maf'ulun bihi atau khabar kana atau isim inna. Pak Yayan tadi ya. Coba nomor 2. Pak Yayan. Asma' khamsah mansub. Ra'aitu akhoka fil madrasati. Ra'aitu akhoka fil madrasati. Betul. Ra'aitu akhoka fil madrasati. Bagus. Terakhir, buat isim dari asma' khamsah ini majrur. Siapa yang bisa? Nomor 3. Letakkan dalam kalimat. Nah, ilmu nahwu ini belajar tentang perangkaian kalimat. Dari sekarang dilatih, bisa nggak saya merangkai kalimat?
Sederhana-sederhana saja. Nggak usah yang sulit-sulit. Yuk, nomor 3. Siapa yang siap? Nomor 3. Saya Ibu coba. Boleh, Ibu Fatana. Maror. Coba Ibu Fatana. Apa aja? Apa aja boleh? Boleh. Boleh. Marortu. Penting majrur. Marortu. Bihamika. Marortu bihamika. Atau bihamiki misalnya ya. Kalau dia itu zauj di sini dimaksud yang laki-laki, bihamiki misalnya. Cuman setahu saya ini berlaku juga untuk zauj dan zaujah sebagaimana saya lihat di dalam catatan kaki di kitab Syarh Al-Mumti'. Al-Mumti' Syarahul Ajrumiyah. Di kitab Al-Mumti' Syarah Al-Ajrumiyah ada disebutkan di situ mencakup bukan hanya zauj, karena zauj yang dimaksud juga bisa berlaku untuk zaujah. Jadi laki-laki juga bisa menyebut istrinya itu zauj, tidak harus zaujah, tidak harus pakai tak marbutah, karena zauj itu bermakna laki-laki dan bermakna perempuan. Marartu bihamiki atau bihamika bisa. Kita sekarang masuk pada latihan meng-i'rab, latihan 4. Siapa yang siap membaca contoh? Coba dibaca contohnya. Mas Abdul Wahid silakan baca. Hadara. Dibaca saja ya. Hadara akhu aliyin. Hadara fi'lu madin. Fi'lun, ingat ya. Dia bentuknya na'at man'ud, bukan mudhaf ilaih. Fi'lun madin. Terus mabniyun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Akhu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Baik, berhenti sebentar. Seperti biasa saya kalau tandai warna kuning. Kenapa Ustaz kok suka nandain warna kuning ketika membaca latihan meng-i'rab? Yang saya tandai warna kuning adalah i'rab apa? Biasa itu saya sebut dalam bahasa saya. I'rab utama. I'rab utama. Kenapa disebut i'rab utama? Karena yang sisanya itu hanya penjelasan. Kalau Anda nanti buka di kitab-kitab tafsir, tafsirnya para ulama besar, atau i'rab Quran, yang ditulis oleh para ulama-ulama, mereka hanya meng'irab sedikit seperti ini, yang warna kuning ini saja biasanya. Enggak perlu disebutkan dia marfu, kenapa enggak. Jadi hanya menggunakan i'rab ini. Jadi kalau Anda lihat ayat Al-Quran, nanti cukup itu saja yang di-i'rab. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu mubtada. Itu saja. Lillahi jar wa majrur. Itu saja cara i'rabnya. Rabbi badal misalnya. Atau atf bayan, atau apa gitu ya. Wahwa mudhaf, tapi nggak perlu disebut wahwa mudhaf karena dia bukan i'rab utama. Jadi kata wahwa mudhaf, selalu saya tegaskan ya. I'rab mudhaf ini hanya sampingan, istilahnya pelengkap. Bukan i'rab utama. Maka Anda tidak bisa bilang mudhaf di awal langsung. Aku mudhaf, nggak bisa. Karena dia adalah sifatnya sampingan. Kemudian ketika sesuatu itu menyelisihi kaidah asal, selalu ingat, maka ada kata li'annahu. Seperti Anda bilang, kenapa kok fulan dia itu tidak boleh masuk ke wilayah sini? Karena dia begini. Ada alasannya. Kenapa kok fulan tidak sholat? Karena dia begini. Ada alasannya. Berarti dia karena menyelisih kaidah asal. Iya, menyelisih kaidah asal apa? Kaidah asalnya rofa' dengan dhammah. Di sini tidak berlaku rofa' dengan dhammah. Dia menggunakan wawu sebagai tanda rofa', bukan dhammah. Maka dijelaskan, li'annahu minal asma'il khamsah. Lanjut Mas Abdul Wahid. Ali. Aliyin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. Ya, mudhaf ilaih adalah i'rab utama. Jadi selalu saya buat i'rab yang singkat seperti itu tadi. Cukup Anda sebutkan misalnya hadara. Tadi apa i'rab singkatnya? Fi'lun madin. Aku fa'il. Aliyun mudhaf ilaih. Ini namanya i'rab singkat. Yang cukup bagi Anda untuk mengetahui posisi kata dalam kalimat. Langsung tergambar semuanya karena Anda tahu ini fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Sudah jelas itu penjelasan itu.
Yang Anda butuhkan sebenarnya yang paling utama ya ini saja. I'rab singkat ini tadi. Yang paling Anda butuhkan. Sisanya adalah penjelasan. Kita lanjut, siapa-siap baca contoh yang berikutnya, yang nomor 2. Asbaha Muhammadun dha yasarin. Memiliki kemudahan maksudnya orang kaya. Apa aja mudah gitu ya. Raida Salma, silakan dibaca. Asbaha. Asbaha Muhammadun dha yasarin. Terus asbaha. Asbaha fi'lun madhin fi'lu madhin Fi'lun itu harusnya. mabniun Tadi alal kita tuliskan. Cara bacanya fi'lun madin. Terus fi'lun madhin mabniun alal fathi. terus Muhammadun ismu asbaha marfu'un bidammati. dhammati. Bidammati. Baik, ini sekaligus saya mau kasih perbaikan buat antum lihat di sini ya. Kata asbaha pakai hamzah qata'. Bentar. Asbaha seperti ini ya penulisannya. Asbaha. Langsung saja. Dha. Lanjutkan. Ya, dilanjutkan. Raida. Nah, misal za khobaru asbaha mansubun bil alif Bil wa huwa alifi. mudhaf Hanya tidak bil pakai. bil Bil alifi alifi. wa Wa huwa. bil alifi wa huwa mudhafun. Terus Yasarin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. betul. Baik, mudah ya. Di sini asbaha termasuk apa ini? Kenapa kok di sini dia tidak pakai fa'il tapi pakai ismu asbaha? Saudaranya Kana, Ustaz. Saudarinya kana, betul ya. Termasuk dari kana wa akhawatuha. Asbaha biasanya berarti memasuki waktu pagi. Tetapi juga dia memiliki makna berubah atau menjadi. Dulunya tidak begitu, sekarang jadi begini. Itu makna dari asbaha. Baik, berarti kita sudah pelajari cara i'rabnya di sini untuk dha, karena dia mansub, mansubnya dia adalah menggunakan alif, dan ini masih kurang sebenarnya i'rabnya ya, karena menyelisih kaidah. Kita bilang apa? Li'annahu minal asma'il, gimana? Kita tulis di sini li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, diletakkan di sini. Kurang ya di situ ya. Harusnya ada kata-kata tersebut karena dia menyelisih kaidah asal, seperti cara mengi'rab yang tadi kita baca pada kata akhu. Ada kata-kata li'annahu minal asma'il khamsah. Baik, sekarang kita masuk pada latihan mengi'rab. Nomor 1, siapa siap untuk mengi'rabnya? Bentar, saya buka di sini ya. Biar waktunya tempat nulisnya cukup. Sini takutnya nggak cukup nih. Sini aja ya. Abu Faridin rajulun fadilun. Nain Solin, silakan. Abu mubtada'un marfu'un Mubtada'un marfu'un. Terus bil wawi. bil wawi. Terus Faridin li'annahu li'anna minal asma'il khamsah. wa huwa wa huwa mudhaf. Ya? Wa huwa mudhaf. Terus Faridin mudhafun ilaih. Majrurun majrur. Terus bil kasri. bil kasrati. Bil kasri. Bukan kasri ya. Kalau yang pakai tak marbutah i'rab, kalau bina pakai tanpa tak marbutah.
Rajulun. Rajulun khobarun marfu'un Bagus. Khabarun marfu' bil dhammati. bidhammati. Terus Fadilun Fadil, sifat apa? Man'ut. na'at, na'tun, Ayo ya, na'tun. na'tun. Terus Marfu'un bil dhammati. marfu'un Bil dhammati. bidhammati. Ya, ini yang versi ringkasnya aja. Na'tun li rajulin marfu'un mithluhu wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu cara lengkapnya. Sudah selesai barusan nomor 1, bagus. Boleh dilihat di layar, dicatat kalau mau dicatat. Sebenarnya tadi ada kata-kata li'annahu minal asma'il khamsah, tapi kepanjangan jadi saya tidak tuliskan. Kita lanjutkan di nomor 2. Siapa yang siap? Nomor 2. Mas Abdul Wahid, siap? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbun nasu. Ini nomor 2 sih, laita. Oh, Bacanya laita ya? laita. Oh ya. Laita akha salihin Betul? muqbil. Bagus. Muqbilun. Muqbilun, bukan muqbilin. Lanjut. Laita. Apa laita? Masih ingat? Abdul Wahid? Keluar dari ini ya. Abdul Wahid keluar dari ruangan. Siapa yang siap untuk menjawab? I'rab laita akha salihin muqbilun. Fadilah, silakan. Ya, Fadilah Sela Putri. Laita akhon salihin Bukan akhon, akho. bu Mudhaf dia tidak pakai tanwin. Lanjut. Laita laita akho salihin makbu muqbilun. Muqbilun. mukbilun. Terus. Laita harpun nasbin Dan apa? mabniun ala Untuk mabniun apa nih ala laita? fathi. Masih ingat nggak? Laita bermakna Saudara. apa ini? Kurang, bukan harfu nasbin saja. Digunakan untuk apa? Kata laita. Tamanna Ustaz. Litamanni atau lirraja? Yang mana? Tamanni, betul ya? Taman. Untuk tamanni. Apa artinya tamanni? Berangan-angan. Berangan-angan, sesuatu yang mustahil terjadi atau sulit untuk terjadi. Berarti di sini harfu nasbin wa tamannin. Cara nulisnya seperti itu, ya-nya dihapus karena dia nakirah. Isim mangkus ketika dia nakirah, ya-nya dihapus. Harfu nasbin wa tamannin, terus mabniun ala. Mabniun ala fathi. Bagus. Terus Akho akho isim laita ismu. Mansub. Jangan dibaca isim, dibaca ismu Ismu. laita. Terus mansubun mansubun, bagus. bil alif Bil alif li'annahu minal minal asma'il khamsah khamsati wa huwa, jangan lupa, wa huwa huwa mudhafun. Terus salih, salihin khabar laita khabar laita. Betul. marfu'un Marfu'un, betul. Yakin khabar laita? Kayaknya salah. Bukan khabar laita. Apa? Mudhaf ilaih dia. Mudhafun ilaihi. Kok ada suara ini? Mute ya yang lain ya. Mudhafun ilaih. Lanjutkan. Terus? Mudhafun ilaih. Mana tadi Fadilah? Apa mudhaf ilaih itu? Majrur. Bil kasrati. kasrati Terus muqbilun. mukbilun. Ini ya Ustaz khabar. Muqbilun. Nah, ini dia khobarnya. Makanya bacanya muqbilun, bukan muqbilin.
Bilin. Lihat ya, ketika udah belajar bahasa Arab, terutama ilmu nahwu, tahu cara bacanya di sini walaupun nggak ada harokatnya. Oh iya, ini cara bacanya laita akha salihin muqbilun. Kenapa muqbilun? Karena dia khobar laita. Laita. Khobaru laita. Terus? Marfu'un. Marfu'un. Dhammati. Bagus. Bid dhammati. Selesai. Ini dia i'rab kata-kata laita akha salihin. Mungkin ada pikiran, kok nggak i'rab Quran Ustaz? Sulit, nanti belum waktunya ya i'rab Quran. I'rab yang ini dulu yang gampang-gampang. Nanti kalau udah jauh baru belajar i'rab Al-Quran. Kita lanjut sekarang dengan yang ketiga. Siapa yang siap nomor 3? Bagi yang misalnya kesulitan, Ustaz kayaknya sulit banget ya, kok saya nggak bisa memahami cara mengi'rab gimana, ikuti dari awal. Kalau ikut dari awal, ya, materi-materi kita, dari awal sekali, Nahwu Wadih Jilid 1, udah jelaskan cara i'rab yang gampang. Kalau ikut urut, satu persatu, episode per episode, diikuti perlahan-lahan, pasti bisa sekarang. Nggak mungkin nggak bisa. Kalau nggak bisa, pasti ada yang tidak diikuti materinya. Pasti. Kalau ikut secara urut, nggak mungkin nggak bisa. Berarti kesalahannya ada di metode belajarnya. Bukan materinya yang sulit. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, yuhibbun nasu. Jangan saya bacain ya, nggak boleh saya baca. Siap nomor 3. Yuk, jangan takut salah. Bisa saya perbaiki. Jangan takut salah. Yuhibbu. Sudah saya buka tuh. Cara bacanya yang pertama, yuhibbu. Ada khairun nisa, ya boleh khairun nisa. Coba dibaca dulu. Yuhibbun Gimana cara bacanya? nasu. Yuhibbun nasu. Kulladhi muru'atin. Kulladhi muru'atin. Ini cara bacanya dulu biar pada tahu. Terus, yuhibbu. Yuhibbu fi'lul mudhari'. Betul, fi'il mudhari'. Terus, Fi'lul mudhari'. Marfu'un. bagus, marfu'un. Terus, bidham. Bidhammati. Bidhamma. Terus, an-nasu. An-nasu Apa an-nasu? fa'ilun. Bagus, fa'ilun. Fa'ilun marfu'un bidhamma. Marfu'un. Bidhamma. Terus, kulla. Apa kulla di sini? Tadi udah benar cara bacanya. Kulla. Betul. Maf'ul bisa Maf'ulun bihi. bi. Oh iya. Bagus. Maf'ulun bihi. Bihi. Mansubun. Mansubun. Bil Fathi. fathati. Bukan bil fathi. Kalau bil fathi itu untuk bina. Tanda bina pakai tanpa marfu'. Nah. Terus wa huwa Zi. mudhaf. Jangan lupa. Wa huwa Oh, mudhafun. Terus di asmaul khamsah. bukan asmaul khamsah. Gimana tadi? Asmaul khamsah bukan i'rab utama. Dia hanya menjelaskan. Penjelas. I'rab utamanya apa dulu? Setelah mudhaf pasti Mudhaf setelah ilaih. mudhaf pasti mudhaf ilaih. Mudhaf kan? ilaih. Berarti di sini mudhaf ilaih. Terus Majrurun. mudhaf ilaih majrur bil wa alamat Ilya'i. jarrihi apa? Bil ya'i di annahu. Nah, di situ baru di annahu minal asma'il khamsah. Khamsah. Terus muru'ah. Muru'ah ini apa? Zi tadi sekaligus sebagai wa huwa mudhafun. Kan mudhaf lagi itu. Zi mudhaf kepada kata setelahnya. Muru'ah jadi apa berarti? Mudhaf ilaihnya. Mudhafun ilaih lagi. Ilaih. Ini bisa terjadi ya. Seperti ini bisa terjadi. Jadi kulla mudhaf ke kata zi
Dhi mudhaf kepada kata muru'ah. Berarti di sini ada 2 mudhaf dan ada 2 mudhaf ilaih. Terus mudhafun ilaih majrur Majrurun bil bil kasrah. kasrati. Baik, dengan ini maka sudah selesai materi kita tentang cara mengi'rab al-asma al-khamsa. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan ditanyakan ya. Dan insya Allah kita juga lagi akan membuka program khusus untuk kelas membaca kitab Arab Gundul, sedang akan dibuka insya Allah. Akan diposting mungkin malam hari ini di grup-grup ya. Bagi yang mau ikut dipersilahkan. Lebih mudah dari ini materinya tentunya, menggunakan kitab dari Kiai Haji Aceng Zakaria, terjemah dari kitab Al-Kafi fi ilmi Sarf dan Al-Muyassar fi ilmi Nahu. Yang versi terjemah, sistem belajar tasrif 20 jam dan Nahu praktis, sistem belajar 40 jam. Total 60 jam pembelajaran. Berarti memang dimulai dari dasar lagi, tetapi dari sudut pandang pengarang kitab yang lain, tentu berbeda dari model Nahwu Wadih ini. Cara pembelajarannya berbeda dari cara belajar Nahwu Wadih. Baik, kita cukupkan di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khair.